Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Unca Alia, NIM 4512-4211053 dari Prodi Ilmu Lingkungan Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai ketahanan energi dengan implementasi pengelolaan energi terbarukan secara berkelanjutan. Nah, apa sih ketahanan energi itu? International Energy Agency atau IEA mendefinisikan ketahanan energi ini sebagai ketersediaan sumber energi yang tidak terputus dengan harga yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah, suatu negara ini dapat dikatakan memiliki ketahanan energi apabila memiliki pasokan energi untuk 90 hari kemudian kebutuhan impor serta minyak. Kemudian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Nasional, ketahanan energi ini merupakan suatu kondisi dari terjaminnya ketersediaan energi serta akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan keselamatan lingkungan hidup. Nah, Indonesia ini merupakan negara yang penggunaan energinya didominasi oleh penggunaan energi tak terbarukan seperti fosil, khususnya minyak bumi dan batu bara, di mana penggunaannya itu mencapai 95% dari kebutuhan seluruh energi Indonesia. Nah, konsumsi minyak di Indonesia ini terus mengalami peningkatan, sedangkan produksi minyak sendiri terus mengalami penurunan di antara tahun 2000 sampai 2018. Nah, ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi ini dapat mengancam ketersediaan energi di Indonesia. Menurut Yergin di tahun 2016, ketahanan energi ini mulai menjadi isu global ketika Arab Saudi menghentikan ekspor minyak mentah ke negara-negara importir di awal dekade 70-an. Nah, tindakan penghentian tersebut itu sangat mempengaruhi perekonomian negara-negara yang mengimpor minyak, karena pada saat itu berbagai negara itu hanya bergantung pada minyak dari Arab Saudi. Kemudian dunia internasional mulai menyadari terhadap pentingnya menjaga pasokan agar tidak bergantung pada hanya satu jenis sumber energi saja. Ketahanan energi ini merupakan hal yang penting karena energi merupakan komponen penting dalam produksi dan penyediaan barang dan jasa, sehingga segala bentuk hal yang dapat mengganggu ataupun menghambat pasokan energi primer dapat menurunkan produktivitas suatu wilayah, sehingga diperlukan adanya alternatif agar energi yang tak terbarukan itu dapat teratasi. Nah, ketahanan energi ini dapat dinilai dari 4 aspek, yaitu aspek terjangkau atau affordability, dari kemampuan aksesnya atau accessibility, ketersediaan energi atau availability, dan ramah lingkungan atau acceptability. Nah, aspek-aspek tersebut itu dapat dipengaruhi oleh berbagai lingkungan maupun internal maupun eksternal. Ada 3 komponen dasar dalam menjaga keberlangsungan pasokan energi, yaitu yang pertama adalah estimasi permintaan energi yang presisi sebagai dasar perencanaan penyediaan pasokan energi. Dan yang kedua adalah kehandalan pasokan energi dari suatu badan usaha. Dan yang ketiga adalah harga energi yang menjadi sinyal bagi badan usaha untuk masuk dalam penyediaan energi. Nah, ketergantungan perekonomian nasional terhadap minyak bumi sebagai bahan primer ini harus dikurangi, karena seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya bahwa sumber energi minyak bumi ini sangat terbatas keberadaannya, sehingga diperlukan adanya pengembangan energi baru terbarukan atau EBT. Apa sih EBT? Energi baru terbarukan. Energi baru merupakan energi yang dikembangkan dari hasil riset dan pengembangan teknologi yang tidak termasuk ke dalam golongan energi fosil atau energi terbarukan. Sedangkan energi terbarukan merupakan energi yang berasal dari sumber yang dapat digunakan tanpa batas waktu dan tidak habis apabila digunakan secara terus-menerus, karena dapat dipulihkan dalam waktu yang singkat, sehingga dapat disimpulkan bahwa energi baru terbarukan ini merupakan energi yang perkembangannya didorong oleh intervensi teknologi yang dapat digunakan secara berkelanjutan karena jumlahnya yang tak terbatas. Indonesia sendiri memiliki ketersediaan potensi dan sumber daya lain yang bersifat terbarukan seperti biomasa, angin, air, dan panas bumi.
Indonesia sendiri tuh telah mengatur kebijakan mengenai EBT ini yang mana telah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006, di mana disebutkan di dalamnya ada sasaran kebijakannya, yaitu pada tahun 2025 terwujudkan elastisitas energi di bawah 1% dan pengurangan porsi BBM dalam kondisi primer hingga 20% dan pengoptimalan bahan bakar batu bara 33%, gas 30%, dan sisanya adalah menambahkan sumber EBT tersebut. Nah, untuk mengenai sasaran tersebut ada dua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu ada kebijakan utama dan kebijakan pendukung. Kebijakan utamanya yaitu mengatur penyediaan, pemanfaatan, kebijakan harga dan konservasi alam, sedangkan untuk kebijakan pendukungnya yaitu lebih mengarah pada pengembangan infrastruktur, kemitraan pemerintah dan swasta, serta pemberdayaan masyarakat. Dalam kebijakan ini diperlukan dukungan berupa konsistensi, komitmen, dan perubahan mindset dari pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia. Sejauh ini potensi EBT yang menjadi perhatian pemerintah di Indonesia yaitu ada panas bumi, tenaga air, dan angin. Untuk yang pertama yaitu panas bumi. Panas bumi ini pada bauran energi nasional telah ditargetkan untuk mengalami peningkatan hingga mencapai angka 17% pada tahun 2024. Ada potensi yang cukup besar dari panas bumi untuk kelistrikan nasional, di mana potensi panas bumi di Indonesia ini mencapai 29.038 gigawatt. Namun hingga saat ini pengembangan panas bumi masih sangat sedikit di Indonesia. Nah, pengembangan panas bumi di Indonesia ini bisa dikatakan lambat karena disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya keterbatasan pendanaan dan insentif fiskal, kurangnya koordinasi lintas sektor, juga adanya tumpang tindih mengenai hutan lindung dan hutan kawasan konservasi, adanya isu sosial, ketidakpastian aspek hukum, dan kendala yang lainnya itu terkait panas bumi. Kemudian ada energi air dan angin. Tenaga air sendiri merupakan bagian dari energi yang berbasis air dan bersifat ramah lingkungan. Indonesia ini memiliki potensi air sebesar 75.000 megawatt. Nah, ditargetkan pada tahun 2019 bahwa pemanfaatan energi air di Indonesia itu mencapai 50 megawatt untuk pembangkit listrik tenaga air dan mikrohidro. Nah, selain panas bumi, air, Indonesia memiliki potensi angin, yaitu di beberapa daerah Indonesia seperti di Desa Taman Jaya, Sukabumi, Provinsi Jawa Barat yang berpotensi dibangun pembangkit berkapasitas 100 kW. Nah, selain panas bumi, air, dan angin, Indonesia juga masih memiliki banyak potensi EBT yang lain seperti tenaga bioenergi dan tenaga surya. Langkah pengoptimalan energi terbarukan ini dianggap sebagai langkah yang cukup strategis karena masih ada potensi yang cukup besar untuk pengembangan energi selain dari minyak bumi dan batu bara. Selain itu, EBT juga memiliki karakteristik yang tidak dimiliki oleh energi fosil, yaitu dapat dihasilkan secara alami dan secara terus-menerus dan berlanjut, sehingga risiko akan kehilangan sumber energi itu sangat kecil. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.